Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Gimana nih kabar kalian? Apapun itu, semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, kami akan menceritakan sebuah anime menarik yang berjudul Chainsaw Man. Anime ini diadaptasi dari serial manga dengan judul yang sama karya Tatsuki Fujimoto. Mengisahkan tentang sebuah dunia di mana iblis bermanifestasi dari ketakutan manusia. Seorang pemuda miskin bernama Denji harus melunasi hutang besar yang ditinggalkan oleh bapaknya. Oleh karena itulah, Denji terpaksa menjadi seorang pemburu iblis atau devil hunter dengan bantuan seekor anjing iblis. Sebelum masuk ke dalam bagian pertama cerita anime ini, bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah gubuk reot tengah hutan, hiduplah seorang pemuda yang bernama Denji. Pagi itu dia bangun dan bersiap untuk bekerja bersama dengan anjing iblisnya yang bernama Pochita. Denji adalah sosok pemuda miskin yang memiliki segudang hutang peninggalan bapaknya. Dia bahkan rela menjual organ dalamnya hanya untuk membayar hutang. Sesaat kemudian, Denji telah sampai di TKP untuk bekerja membasmi iblis. Pekerjaan Denji adalah seorang pemburu iblis atau devil hunter. Dia menggunakan Pochita sebagai senjata utamanya, di mana Pochita memiliki kemampuan gergaji mesin. Setelah selesai bekerja, Denji mendapatkan bayaran yang lumayan. Namun setelah dikurangi hutang dan bunga, maka pendapatannya jadi kecil sekali. Selama ini, Denji jelas-jelas telah dimanfaatkan oleh Yakuza untuk bekerja sukarela demi membayar hutang. Lebih parahnya lagi, Denji adalah bocah penurut yang bisa dikibulin dengan begitu mudah. Di dalam gubuk reotnya, Denji berkisah tentang mimpi dan cita-citanya pada Pochita. Dia sangat menginginkan bisa memiliki kehidupan yang normal seperti manusia lainnya. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana Denji kecil ditinggal mati bapaknya. Bapaknya gantung diri dan meninggalkan hutang yang cukup banyak. Saat itulah dari balik pohon muncul anjing iblis yang hendak membunuhnya. Namun anjing tersebut ternyata memiliki luka yang cukup parah. Denji pun membiarkan si anjing untuk meminum darahnya dan memulai kontrak untuk saling membantu satu sama lain. Jadi mulai saat itulah, Denji bekerja pada Yakuza sebagai devil hunter. Di suatu malam, Yakuza membawa Denji ke sebuah pabrik terbengkalai untuk kembali bekerja membasmi iblis. Namun setelah sampai di lokasi, Denji dan Pochita malah ditikam dari belakang oleh zombie. Nampaknya para Yakuza telah membuat kontrak dengan iblis. Dengan luka yang cukup parah, Denji pun berusaha kabur dari kejaran pasukan zombie. Sayangnya dia tetap tertangkap dan dibunuh dengan cara mutilasi, serta tubuhnya dibuang begitu saja di bak sampah. Di dalam bak sampah, darah Denji tanpa sengaja mengalir dan masuk ke dalam mulut Pochita. Adegan pun flashback ke masa lalu, di mana Denji akan memberikan tubuhnya pada Pochita ketika dia meninggal dunia. Tubuh Denji yang tadinya terpotong-potong mulai menyatu kembali dengan kekuatan iblis Pochita. Di alam bawah sadarnya, Pochita membuat kontrak dengan Denji. Dia akan memberikan jantungnya pada Denji. Saat itulah Denji sadar dari pingsannya. Di dadanya muncul tali gergaji mesin yang sama seperti ekor Pochita. Iblis zombie pun memerintahkan anak buahnya untuk segera membantai Denji. Saat itulah si Denji menarik tali gergaji mesin di dadanya dan berubah menjadi sosok iblis gergaji mesin yang sangat ganas. Dia pun membabat semua zombie yang mengerubunginya dengan gergaji mesin besar di kepala dan kedua lengannya. Iblis zombie pun sangat ketakutan dengan sosok baru Denji yang semakin beringas. Denji benar-benar sudah kesetanan dan melesat kembali untuk menyerang si iblis zombie. Dia pun akhirnya membelah iblis tersebut menjadi dua bagian dengan gergaji besarnya. Tidak berhenti di situ, Denji terus melakukan pembantaian pada semua zombie yang masih tersisa. Pada pagi harinya, muncul 3 orang devil hunter dari divisi keamanan publik yang sebenarnya hendak mengeksekusi iblis zombie. Namun tugas mereka telah dibereskan dengan sempurna oleh Denji. Denji pun berubah menjadi manusia kembali ketika seorang gadis devil hunter memeluknya. Dengan instingnya, gadis yang diketahui bernama Makima ini menilai kalau Denji adalah seorang manusia dan bukanlah iblis. Dalam perjalanannya, Denji menyadari kalau Makima adalah gadis yang cukup menyeramkan. Tentunya karena Makima hanya menerima kata iya dan tidak bisa dibantah sama sekali. Namun semua pandangan buruk tersebut lenyap seketika ketika Denji mengenakan jaket pemberian Makima. Situasi di rest area pun membuat Denji semakin kepedean, di mana Makima mengungkapkan kalau lelaki idamannya adalah cowok seperti Denji. Sesaat kemudian, Denji dan Makima telah sampai di kantor pusat Devil Hunter Tokyo. Di dalam ruangan kantornya, Makima memberikan Denji setelan baju kerja sebagai bagian dari SOP kantor tersebut.
Makima pun memperkenalkan rekan senior Denji yang bernama Hayakawa Aki. Mereka berdua pun mulai berpatroli di jalanan. Namun secara tiba-tiba, Hayakawa membogem dan menghajar Denji di sebuah gang sempit karena terlalu banyak bicara. Hayakawa lantas meminta Denji untuk berhenti bekerja, dan jika Denji besok muncul kembali, maka dia akan menghajarnya lagi. Hayakawa bersikap demikian karena temannya yang memiliki niat biasa telah tewas dibunuh iblis. Menurutnya, hanya orang-orang yang berkeyakinan kuat saja yang mampu bertahan hidup. Dia pun meludahi Denji dan berbalik arah untuk melapor pada Makima kalau Denji telah kabur ketakutan setelah melihat iblis. Saat itu juga, si Denji langsung menendang selangkangan Hayakawa berkali-kali hingga membuat lelaki keren ini tepar tidak berdaya. Denji pun berkata kalau untuk pertama kalinya dia diperlakukan layaknya seorang manusia. Untuk itulah dia tidak mau menyerah. Sesaat kemudian, Denji dan Hayakawa melapor pada Makima. Makima sendiri pun cukup senang karena kedua anak buahnya ini cukup akur. Denji pun secara resmi masuk ke dalam unit Hayakawa, di mana unit Hayakawa adalah divisi spesial yang berisikan banyak pembuat onar dan beroperasi secara berbeda dari divisi lainnya. Pada keesokan harinya, muncul laporan serangan Majin di daerah Nerima Timur. Hayakawa dan Denji pun bertugas untuk membereskan Majin tersebut. Tanpa banyak bicara, Denji langsung menebas leher si Majin hingga terpisah dari tubuhnya. Hayakawa pun langsung kesal karena Denji tidak serius dalam memberantas iblis. Di matanya, semua iblis adalah sama dan tidak perlu dikasihani. Hayakawa mengungkapkan kalau seluruh keluarganya telah tewas di pantai iblis. Untuk itulah dia senang menyiksa para iblis sebelum akhirnya membunuhnya. Sekembalinya di kantor, Makima lantas memasangkan Denji dengan seorang cewek Majin yang bernama Power. Walaupun kaget, Denji akhirnya bisa menerima karena Power adalah cewek Majin yang cantik. Siang itu Denji dan Power mulai berpatroli di daerah yang sepi pejalan kaki. Denji pun sudah mulai bosan karena tidak ada satupun iblis yang muncul. Sesaat kemudian, Power tiba-tiba berlari dengan penuh semangat karena mencium aroma darah. Dia pun menemukan iblis teripang dan langsung mementungnya dengan palu darah hingga hancur berantakan. Si Power pun langsung tertawa puas